kepribadian kita terbentuk seperti sekarang. Nah, mari kita bahas teori Erik Erikson. Erikson terlahir di Jerman tahun 1902. Teori ini berdasarkan teori dari pengalaman hidupnya yang krisis identitas sejak masa kecil. Ia menekankan tentang peran sosial karena ia dipengaruhi oleh Sigmund Freud tentang psikoanalisis. Perkembangan ada 8 tahap. Ya, ada yang krisis, ada yang tentang bagaimana pengaruh sosial di kehidupan kita. Ini ada sisi negatif dan ada sisi positif, dan hal itu adalah normal. Jika berhasil menghadapi konflik, perkembangan akan terus berkembang ke tahap selanjutnya. Sedangkan jika gagal, akan mempengaruhi ke dalam tahap berikutnya. Dalam teori Erik Erikson ada 8 tahapan. Yang pertama ada bayi. Bayi yaitu trust versus mistrust. Nah, itu tuh adalah jika pada saat bayi ia akan mendapatkan kepercayaan atau rasa aman dari orang tua atau lingkungan sekitar, itu akan mempengaruhi ke dalam hasil selanjutnya, yaitu seperti harapan. Kedua, ada pada balita, autonomi versus shame. Nah, di tahap itu balita mulai mencoba untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, dan jika didukung itu akan menjadi anak lebih mandiri dan lebih muncul kemauan dari diri sendiri. Nah, itu hasilnya memunculkan kemauan. Selanjutnya yang ketiga, itu masa anak awal, yaitu initiative versus goal. Nah, pada masa itu anak akan mulai bereksplorasi dan mencari hal baru. Nah, jika diberi ruang, akan memunculkan bahwa anak akan tahu apa tujuan selanjutnya dan mendapatkan hasil, yaitu berupa tujuan. Yang keempat, industry versus inferiority. Pada masa ini, anak di tahap sekolah, ia akan mulai membandingkan hal-hal atau seperti kompetensi dengan teman-temannya, seperti nilai atau hobi. Anak akan membandingkan dengan teman sebayanya. Jika berhasil, anak akan merasa mampu atau puas dan akan mendapatkan hasil, yaitu berupa kompetensi. Selanjutnya yang kelima, yaitu identity versus role confusion, yaitu pada masa remaja. Nah, pada tahap ini anak akan mulai mencari jati dirinya, kayak siapa sih saya sebenarnya, dan jika berhasil maka akan memunculkan kesetiaan pada diri sendirinya. Selanjutnya yang keenam, ada pada dewasa awal, yaitu intimacy versus isolation. Nah, pada tahap ini orang-orang akan mulai membangun hubungan atau komitmen dengan lawan jenisnya. Nah, jika berhasil pada fase ini, akan muncul adalah kemampuan untuk memberi cinta. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu pada dewasa. Nah, dewasa adalah creativity versus invention. Pada masa itu, orang-orang akan memberikan kontribusi kepada keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Nah, jika berhasil muncul rasa kepedulian. Yang selanjutnya yang ke-8, yaitu tahap pada lansia, integrity atau versus despair. Nah, pada masa itu orang-orang tua atau orang lansia akan merasa untuk menerima hidupnya apa adanya, baik manis ataupun pahit. Dan jika berhasil akan muncul rasa kebijaksanaan dari lansia tersebut. Struktur kepribadian menurut Erikson ada 3. Yang pertama ada ego kreatif, berfungsi membantu individu menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua ada ego identitas, yaitu membantu individu memahami diri sendiri. Yang ketiga yaitu ada ego otonom, yaitu membantu diri untuk menyesuaikan dengan realitas kehidupan dan masyarakatnya. Selanjutnya ada aspek ego yang terdiri atas 3 bagian juga. Yang pertama yaitu adalah ego tubuh, yaitu berkaitan dengan kondisi fisik diri sendiri. Maka kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh biologis, tetapi juga lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh Erikson, bahwasanya kepribadian dikembangkan oleh faktor lingkungan, keluarga, dan budaya. Oleh karena itu, perkembangan individu sangat berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya hubungan teori Erikson dalam pembelajaran. Belajar terjadi sepanjang hidup. Belajar terus terjadi dari kita lahir hingga lanjut usia. Setiap pengalaman menjadi proses untuk kita belajar. Nah, selanjutnya belajar bukan hanya akademik. Belajar tidak hanya terjadi di lingkungan kuliah maupun sekolah. Belajar juga dapat terjadi di pengalaman hidup, nilai, dan sikap. Selanjutnya melibatkan aspek sosial dan emosional. Interaksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan juga mempengaruhi proses dalam belajar. Emosi juga mempengaruhi seseorang dalam belajar dan berkembang. Selanjutnya adalah setiap
kehidupan adalah tahap pembelajaran yang baru. Teori Erikson menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi seumur hidup dengan 8 tahapan psikososial. Pada setiap tahap, terdapat konflik atau tantangan yang harus kita selesaikan. Keberhasilan dalam menyelesaikan masalah tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, keluarga, teman, dan masyarakat. Teman-teman, melalui kepribadian ini, seseorang dapat membentuk kepribadian, sikap, dan cara berpikirnya. Nah, berikut kami akan menampilkan cuplikan video tentang teori Erik Erikson. Kalau kita berbicara tentang psikologi, kita tidak akan terlepas dari yang namanya manusia. Psikologi membahas seluruh aspek yang dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah bagaimana manusia itu tumbuh dan berkembang sejak dirinya masih dalam kandungan, menjalani kehidupan sebagai anak-anak, remaja, dewasa, lansia, hingga berakhirnya kehidupan manusia. Dalam psikologi, perkembangan manusia dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Ahli-ahli dalam psikologi perkembangan merumuskan bermacam-macam teori terkait bagaimana manusia berkembang. Berdasarkan perkembangan kognitif atau cara ia berpikir, perkembangan perilaku manusia, perkembangan dinamika kepribadian yang dimiliki, dan masih banyak lagi. Salah satu teori tersebut adalah teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini dikembangkan oleh Erik Erikson, seorang psikoanalis dari Amerika. Berbeda dengan Sigmund Freud yang melihat individu hanya berkembang pada masa bayi, Erikson melihat bahwa individu akan terus mengalami perubahan perkembangan seumur hidupnya, dan perubahan itu didasari oleh keinginan individu untuk terhubung dengan orang lain. The main point is that we later on were concerned not just with the question of what does orality contribute to sexuality. What we were interested in is what orality may contribute to the child's psychosocial development. In other words, the orality takes place in relationship to the mother who feeds and who reassures and who cuddles and keeps warm. Oleh sebab itu, teorinya dikenal sebagai teori perkembangan psikososial. Menurut teori ini, sepanjang hidupnya individu akan mengalami 8 tahap perkembangan. Pada tiap tahapannya, individu akan menghadapi tugas perkembangan yang berbeda-beda. Tugas perkembangan ini menghadapkan individu dengan suatu krisis atau permasalahan yang perlu untuk diselesaikan. Menurut Erikson, krisis bukanlah suatu ancaman bagi individu, tetapi lebih kepada titik balik yang ditandai dengan adanya peningkatan kerentanan dan berkembangnya potensi individu.